Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 1 Oktober ya, September Oktober tanggal 1 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini ya SG turun cukup dalam 2% lebih dan secara teknikal juga agak ngeri ya untuk IHSG hari ini karena nggak bisa bertahan di atas supportnya 75-80an. Ini supportnya jebol ini untuk IHSG. Untuk besok kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk asnya masih distribusi cukup banyak ya, bahkan dari kemarin-kemarin itu asnya cenderung keluar ya dari minggu lalu sebenarnya ya, ketika IHSG mulai turun itu asingnya terus keluar, dan hari ini pun masih didistribusi oleh asing cukup banyak. Bank BRI untuk hari ini aja net sell 1,2 triliun ya. Kemudian di BBCA juga asingnya distribusi 600-an M dan harga sahamnya turun cukup dalam ya, 3%-an lebih. Kemudian Bank Mandiri juga asingnya net sell 338,9 M. Kalau kita lihat IHSG hari ini ya di tiga saham ini sih ya yang paling ramai atau yang paling liquid sebenarnya. Secara nilai transaksi paling gede juga di BBRI, BPSA, Bank Mandiri, dan ketiga-tiganya net sell. Selain itu juga brand hari ini turunnya cukup dalam ya, jadi itu yang bikin IHSG hari ini bisa turun 2% lebih. Untuk besok coba kalau kita lihat untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia sebenarnya ini kalau kita perhatikan Shanghai Index naiknya 8% lebih ya. Kemudian Hang Seng ini juga 2,4%. Jadi cukup tinggi untuk kenaikan indeks sebagian indeks Asia. Tapi yang merah Nikkei sama IHSG. Untuk besok mungkin pantau aja level 75-80an ya. Semoga aja sih bisa breakout lagi di atas itu. Tapi kalau misal aslinya masih keluar dengan jumlah yang banyak ya, hati-hati aja ya kalau IHSG masih bisa turun lagi lebih dalam. Kalau menurut saya sih mungkin setelah hari ini turun cukup dalam ya, mudah-mudahan ada technical rebound ya, paling enggak nguji resistance-nya lagi di 75-80an. Jadi kalau langsung hijau pantau aja level 75-80an ini untuk IHSG, semoga bisa breakout lagi di atas itu. Tapi kalau belum bisa breakout di atas itu ya rawan turun lagi sih, jadi pantau aja 75-80an untuk besok Selasa. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBCA yang gagal bertahan di atas supportnya. Gagal bertahan di atas 10.400 dan close di 10.325. Jadi balik lagi nih untuk saham BBCA, kalau misal minggu ini masih bisa turun, supportnya balik lagi di 10.075, 10.050 sih, dan resisten tertekannya 10.400 sudah jadi resistennya lagi untuk BBCA. Kalau kita lihat transaksinya hari ini aslinya keluar cukup banyak ya di saham BBCA, sebanyak 645,9 M, ini hitungannya cukup banyak. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari minggu lalu itu aslinya emang cenderung keluar sih ya di BBCA sebanyak 1,1 triliun. Mungkin sebagian investor asingnya taking profit ya, nanti mudah-mudahan bisa rebound lagi, bisa ATH mungkin menjelang akhir tahun, window dressing atau Januari effect ya, kita tunggu aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini tanggal 30 September secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, KZDX, AK, TP, RXIU ya, broker-broker asing yang hari ini keluar di BBCA. Kemudian untuk asingnya sendiri yang nampung BK aja ini paling banyak 146,1 M, nggak sebanyak asing keluar. Jadi di distribusi asing cukup gede ya, bahkan kalau kita perhatikan KZDX, TP ini antara nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh, jadi distribusi. Untuk lokalnya sendiri net buy dan sebagian retail pada masuk ya di harga saat ini untuk saham BBCA. Untuk tren sih sebenarnya kalau tren juga panjangnya masih bullish ya, tapi ya kalau koreksi ya hati-hati aja sih. Ya market normal ya kalau koreksi setelah naik lumayan tinggi. Jadi ya selama fundamentalnya bagus,
nanti juga bisa naik lagi ya, apalagi untuk saham seperti BBCA yang hitungannya ya udah terbukti ya setelah tren besarnya itu selalu naik dan tiap tahunnya cetak rekor. Mungkin untuk BBCA besok jangka pendek kalau langsung merah wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down, takutnya bisa ke 10.050. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan kalau naik resistennya ada di 10.400. Coba kita cek ya untuk nilai tukar rupiah apakah masih cukup bagus. Kalau masih kuat sih ya masih optimis ya untuk IHSG tahun ini. Ini kalau kita lihat hari ini di level 15.155 ini udah jauh lebih membaik sih dibandingkan waktu di 16 ribuan ya, 16.300. Jadi hitungannya udah cukup kuat ini untuk rupiah ya, ditambah lagi penurunan suku bunga ya, semoga aja bertambah bagus untuk IHSG untuk beberapa hari ke depan. Jadi kalau misal beberapa hari belakangan ini cenderung turun ya, semoga aja itu koreksi wajar sih. Kalau melihat rupiahnya masih kuat ya, mudah-mudahan masih aman lah, sabar aja ya yang nahan floating loss misal. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang aslinya terus keluar nih, heran nih. Apakah mungkin karena banyak retail yang masuk, tapi sebenarnya sih di level saat ini ya menarik ya kalau mau entry lagi di saham BBCA. Mungkin yang udah taking profit di atas ya, misal di level 5275 sempat taking profit, dan atau yang kemarin sempat taking profit di 5.550-an. Nah kalau di level harga saat ini kalau mau nyicil-nyicil sebenarnya lumayan berani ya, cukup menarik. Misal pun besok masih turun ya, di hold aja, nanti average lagi ketika harganya ada tanda-tanda pullback, atau misal bisa ke 4.600an lagi, itu malah kesempatan yang bagus buat masuk ya di saham BRI. Mengingat sentimennya sih sebenarnya cukup bagus ya, rupiahnya menguat, dan semoga aja laporan kuartal 3-nya membaik ini untuk saham BRI, dan harga sahamnya bisa mulai rebound lagi. Yaitu disclaimer sih, atau nunggu asingnya stop distribusi baru entry lagi. Cuman biasanya sih kalau asingnya stop distribusi itu udah naik duluan baru kita tahu ya. Jadi ketika asingnya terus keluar selama performanya masih aman ya, berani untuk masuk di saham BBRI. Kalau kita lihat di sini asingnya masih keluar ya, BBRI sebanyak 1, ini kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir itu udah keluar 5,1 triliun loh di saham BBRI untuk asingnya sendiri. Jadi memang di distribusi asing ya ini. Kalau kita lihat hari ini aja ini masih net sell 1,2 triliun dalam 1 mingguan terakhir, 5 triliun lebih. Jadi agak ngeri ya sebenarnya kalau dari asingnya emas keluar di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 30 September secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, YU, BP ya, dan mereka broker-broker asing. Untuk ZP-nya paling banyak net sell 739,8 M. Kemudian YU net sell 275,6 M, BP versi asing net sell 169,4 M. AK, RX, TPCC ini versi asing pada keluar ya di saham BBRI. Dan yang nampung untuk aslinya sendiri BK, kemudian DX ini yang belum keluar ya. Nah hari ini masuk cuman sedikit sih, 1,4. Emang nggak sebanyak asing jualan, jadi masih didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya nampung NetBuy, cuman asingnya lebih banyak ya, distribusinya lebih gede. Kalau kita lihat dari 1 mingguan terakhir, yang jualan paling banyak di saham BBRI untuk asnya sendiri ZP, AK ya, 2 broker ini keluar banyak. Dan yang nampung DX sampai hari ini pun DX belum keluar, cuman karena distribusinya lebih besar jadi harga sahamnya turun, DX gak bisa jaga harga ya. Untuk besok mungkin pantau aja level 4.990 atau level 5.000 ya area sini. Ya harapan kita sih bisa breakout lagi di atas itu. Cuman kalaupun masih turun atau merah ya jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya kalau bisa turun lagi lebih dalam, supportnya cukup dalam di 4650, nanti bisa ambil lagi aja di level ini.
Tapi kalau mau nyicil-nyicil lagi sih yang udah taking profit di atas juga nggak terlalu masalah ya, di harga saat ini lumayan menarik juga. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ini yang juga didistribusi oleh asing dan harga sahamnya juga hari ini merah. Bank Mandiri kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 30 hasilnya net sell 338,9 M. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir udah net sell 1,2 triliun. Jadi emang beberapa hari terakhir ini hasilnya cenderung keluar ya di saham-saham bank utama BMRI. Kalau kita lihat lebih detail yang jualan paling banyak untuk hari ini aja tanggal 30 September ada ZP, KZ, AK ya, dan mereka bergerak asing, walaupun untuk mereka itu cenderung scalping ya, khususnya AK ini nilai transaksinya 600-an M dan net sell 73 M aja, jadi cenderung trading sih. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Bank Mandiri hari ini kurang bagus ya, jebol support turun 1,77% dan ini close pas sih di harga terendahnya beberapa hari yang lalu tanggal 15, kemudian tanggal 22, tanggal 27 Agustus itu level terendahnya ada di harga penutupan ini 6925. Jadi mungkin untuk besok Selasa lihat di awal market ya. Kalau langsung merah, saran saya sih jangan buru-buru buat average down atau jangan buru-buru buat entry di samping BRI, takutnya bisa ke area supportnya 6750. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk resistennya sendiri kalau secara Fibonacci ada di 7075. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, lihat aja untuk besok. Di awal market kalau langsung hijau resistennya ada di 7075 dan kalau merah supportnya ada di 6750. Untuk selanjutnya kita akan cek saham foto yang hari ini juga ikut-ikutan merah. Untuk candlenya juga kurang bagus, minusnya juga lumayan dalam ya, 5% lebih ke level 66. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya Goto hari ini tanggal 30 September aslinya masuk sih, cuman 3 M aja. Kalau kita lihat apakah MG-nya masih jualan, soalnya kemarin net sell sih. Untuk Goto RF ya, yang distribusi mungkin RF-nya ini taking profit. Untuk MG-nya sendiri net buy untuk hari ini, net buy 45,7 M, cuman masih cenderung trading ya. Ya mungkin karena RF-nya keluar cukup banyak jadi harga sahamnya turun ya. Dan kalau menurut saya sih ini RF taking profit ya, soalnya kemarin-kemarin di harga bawah kan dia masuk. Ini kalau kita lihat dari awal bulan ini aja untuk RF-nya masih net buy, enggak ya? RF A B C D E F G H I J K ya, ini masih net buy sih 11 M-an ya. Waktu itu ambil di harga bawah dan sebagian udah taking profit. Kalau kita lihat dari awal bulan ini average-nya masih di 63, berarti posisinya masih floating profit ya. Ini average buy-nya di 63 dan harga rata-rata jualnya di 67. Jadi untuk RF-nya ya taking profit. Hati-hati aja sih untuk besok kalau masih merah ya, walaupun hari ini MV-nya masuk, cuman kalau masih merah di awal market ya mungkin tunggu aja di area support-supportnya ini. Untuk support tertekannya 65 ya, jadi 1 poin di bawah ini. Kemudian kalau jebol di bawah 65 ya tunggu di 62 ya. Ya semoga aja sih MG mau naikin ya di saham Goto. Tapi untuk besok ya lihat aja sih, kalau di awal market merah ya pantau aja area support-supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry untuk trading ya atau swing. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini juga turun
turun sebanyak 0,98% ke level 5050, bahkan tadi sempat nyentuh supportnya yang uji supportnya di 5000, tapi dijaga di atas itu, ditarik naik lagi, close di 5050. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 30 September, asingnya sih masuk ya, jadi mungkin asingnya jaga harga di atas 5000 untuk ASI hari ini, jadi nggak jebol ya 5000-nya. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham ASI hari ini tanggal 30 September, untuk aslinya sendiri nampung ZP, BKAK ya, CC versi asing masuk, jadi hari ini ditampung asing. Untuk yang jualan itu didominasi broker-broker lokal ya, tapi untuk lokalnya yang masuk sebagian retail sih, jadi mungkin itu yang bikin ASI masih merah. SQ, XL, IP, XI, NI hari ini masuk untuk lokalnya, cuman secara keseluruhannya ini di distribusi broker-broker lokal ya, AK, PD, BK versi lokal ini jualan cukup banyak, dan mereka kemungkinan juga ya pemain besar ya di sama ASI. Untuk besok sih ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 4990 ini ya, apalagi kalau IHSG merah bisa bertahan di atas 4990 itu udah cukup bagus untuk saham ASI. Tapi kalau IHSG bisa naik atau paling nggak ada nickel rebound ya, semoga aja ASI bisa ikut-ikutan naik, dan untuk resistennya kembali lagi di 5175. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Kemarin kita bahas ya. Dan untuk saham Telkom hari ini juga merah, close-nya di area support 2990, pas ya di level supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini TLKM tanggal 30, aslinya sih masuk tapi belum terlalu banyak, 9,7 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini tanggal 30 September, ada yang nampung ya sebenarnya untuk aslinya, yaitu BK sebanyak 177,6 M, cuman ya jualan juga asing sih, broker-broker asing hari ini pada jualan. KZ, YU, RX, ZP, TP versi asing net sell ya, dan mereka juga kalau kita total ya lumayan banyak sih, walaupun yang nampung asing juga yaitu BK. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sebagian retail, dan yang keluar ini KZ, RX, YP. Keluarnya cukup banyak ya untuk lokalnya juga. Untuk besok sih ya, mungkin lihat di awal market ya, kalau langsung merah sih saran saya jangan buru-buru buat average down, atau mungkin tunggu aja di level 2920 kalau mau entry dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak ya kalau merah. Cuman kalau langsung hijau siapa tahu ya balik lagi untuk resistennya di 3060, 3050 ya. Kalau mau nyicil-nyicil sih disclaimer ya, untuk saham Telkom menarik sih di harga di bawah harga 3000 itu buat beli saham Telkom ya kalau untuk jangka panjang, walaupun kita nggak bisa mastiin kira-kira bisa ribuan cukup tinggi nggak untuk akhir tahun ini. Nanti kita ikuti aja untuk perkembangannya di akhir tahun ya. Lihat laporan kuartal 3-nya, kalau ada tanda-tanda perbaikan, profitnya nambah ya, semoga aja bisa bagus untuk akhir tahun ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Resistennya ada di 3050 dan supportnya ada di 2920 kalau misal di awal market merah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun lagi setelah kemarin beberapa hari terakhir cenderung sideways. Tapi karena belum ada yang akumulasi, nggak ada yang masuk banyak juga, malahan AKPK-nya jualan ya. Yang masuk sebagian broker-broker retail pada masuk di harga saat ini pun itu sebenarnya nggak murah sih ya, cuman nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya buat teman-teman yang misal hari ini pun masih berani nampung untuk saham brand. Soalnya secara valuasi ya nggak murah, secara teknikal pun juga agak nanggung sih kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand aslinya keluar 45 eman lebih ya, masih jualan. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang nampung masih ini aja ya, YP, XL ya, ini XCOD itu pada nampung.
yang keluar AK-nya keluar lagi, BK-nya juga keluar lagi 30 M, jadi nggak ada jaga harga. Untuk AKBK kalau kita ikuti untuk saham brand, kemungkinan mereka harga rata-rata belinya itu masih cukup di bawah ya. Jadi di harga saat ini pun walaupun udah koreksi cukup dalam, harga tertingginya itu tengahnya juga masih floating profit sih kalau menurut saya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang nyangkut. Saran sih jangan kebanyakan average down ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya ada di 5.500. Kalau kita lihat story-nya 5.500 itu supportnya, dan ST-nya cukup tinggi. Ada di 7650 ya. Kalau mau entry untuk scalpingan, disclaimer cuman lihat bid offer-nya ya. Kalau masih cenderung turun, wait and see aja dulu, itu lebih aman. Atau jangan buru-buru buat average down buat teman-teman yang misal ambil posisi kemarin di harga atas dan malah nahan floating loss ya. Itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini koreksi cukup dalam setelah kemarin nyentuh resistennya. Hari ini ditutup minus 2,56% ke level 3.810 untuk saham Adaro. Ya kalau mau entry juga agak nanggung sih ini. Kalau cuman berharap dividen ya kayaknya apa ya, habis bagi dividen juga kemungkinan dividen kalau gede, dividen trapnya juga gede ya. Di ya amannya cari saham yang lain aja ya. Kalau trading atau scalping pun agak nanggung, soalnya harganya udah di atas ya. Hanya agak nanggung, kurang aman lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro, apakah masih masuk hari ini? Keluar 153,3 M, dan ini hitungannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya lebih dari setengahnya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro, mulai di distribusi asing, AKBK hari ini keluar ya, dan hitungannya yang nampung nggak sebanyak yang keluar ya. AKBK-nya net sell, AK-nya net sell 60-an M, 61,5, BK versi asing net sell 48,5 M, CC YUTP versi asing juga keluar. Untuk asnya yang tampung paling banyak ZP itu pun cuma 4,6 M ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, lokalnya nampung. Ini yang nampung lokal, harga sahamnya merah, turun. Hati-hati aja untuk besok kalau masih turun. Untuk saham Adaro supportnya lumayan dalam, ada di 3.720, 3.000 ya, level 3.700an ini ya. Misal untuk saham Adaro itu masih merah, jangan buru-buru entry, tunggu area support. Siapa tahu di area support ada tanda-tanda pullback. Disclaimer sih, kalau mau entry cuman nggak ada salahnya buat pasang antisipasi ya kalau sampai jebol di bawah 3.700. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR, ini juga ikut-ikutan turun. Adaro turun, ADMR juga turun 3,97%. Walaupun tadi sempat naik dulu untuk saham ADMR, sempat naik ke 1.545 ya, 1.545, cuman langsung dibanting turun dan gagal bertahan di atas supportnya 1.470 plus di 1.450. Jadi ini jebol support untuk saham ADMR. Kalau mau entry juga agak nanggung sih, takutnya kalau besok masih turun atau kalaupun naik nggak bisa breakout lagi di atas 1.470 ya, mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat untuk transaksi ADMR hari ini tanggal 30 September si asingnya net sell 13 eman untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail ADMR hari ini tanggal 30 September secara keseluruhan didistribusi CC NI ya, dan mereka yang keluar CC-nya sebagian versi asing. Jadi asingnya net sell, lokalnya pun ada yang distribusi yaitu NI. Yang nampung ini BBEP cuman nggak sebanyak yang keluar ya. Hari ini untuk saham ADMR didistribusi. Market utamanya CC, YP, NI, ketiga-tiganya net sell. Hati-hati aja untuk besok kalau masih turun ya. Supaya lumayan dalam, ada di 1320, tapi kalau naik, kalaupun belum bisa breakout di atas 1470 juga mending wait and see aja dulu ya. Jadi pantau aja 1470 ini, kalau misal siapa tahu satu technical rebound
Kalau belum bisa bertahan di atas itu ya perlu hati-hati. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ADMR. Transaksi hari ini juga kurang bagus. Besok mending wait and see aja dulu di awal market ya. Kalau selama running trade bisa breakout di atas 1470, ya ISG-nya juga mendukung. Saham Adaro juga bisa rebound ya. Disclaimer kalau mau ambil posisi di saham ADMR untuk trading atau scalping. Nanti untuk target price-nya di sini 1560 ya. Ini masih jadi resistennya, misal besok bisa breakout, tapi kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang harganya cukup kuat ya untuk hari ini, walaupun sempat turun lumayan dalam, cuman bisa ditutup hijau walaupun tipis 0,68% ke level 1480. Bahkan tadi untuk Antam itu sempat nyentuh resistennya di 1490 ya, tapi gagal, bukannya gagal sih, belum berhasil breakout di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini tanggal 30 aslinya net sell 13 eman, cuman karena mungkin harganya masih di bawah ya, jadi kalaupun turun lagi juga mau di harga berapa Antam. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Antam ada YU yang akumulasi 14 eman lebih ya, market utamanya YP, sisi YP-nya cenderung naik jualan ya, net sell. Untuk lokalnya sendiri yang keluar sebagian retail pada keluar sih sebagian ya, jadi harga sahamnya bisa bertahan. Untuk besok sih harapan kita bisa breakout ya di atas 1490, mungkin pada level ini. Siapa tahu ya ISG bisa mendukung atau paling enggak merah ya, semoga aja Antam bisa breakout. Untuk target price-nya kalau berhasil breakout di atas 1490-an ya ke ngejar 1560-an lagi untuk saham Antam ya. Harga saat ini sebenarnya menarik ya kalau untuk jangka panjang. Kalau kita lihat untuk harga emas, coba kita lihat ya untuk komoditas utamanya. Harga emasnya masih tinggi atau enggak ya, kemungkinan masih ya, masih di 2000-an, 2000 berapa ini kalau kita lihat sih ya udah mengalami penurunan, cuman levelnya masih di 2600-an loh. Ini udah di pucuk sih kalau kita lihat histori dari 1 tahun terakhir, makanya udah masih di pucuk ya kan, masih di pucuk, trennya masih bullish. Di harga 2600 US dollar per troy ounce itu masih cukup mahal kalau dirupiahin ya, karena ini rupiahnya juga menguat ya, mungkin masih di level 1 jutaan lebih sih. Kalau kita hitung berapa 1 troy ounce-nya itu 3,14 atau berapa ya, lupa, cuman kalau ya masih cukup mahal lah untuk saham masih cukup mahal untuk harga emas saat ini. Emas global ya, emas komoditasnya cukup mahal ini untuk saham Antam ya, semoga aja bisa tampak baik lah Antam. MTKA ya, untuk MTKA coba kita cek ya, sekarang kita akan cek ya untuk transaksinya dulu. Untuk Antam transaksinya ya seperti ini, hari ini ada yang nampung, nggak ada yang distribusi banyak. Kalau kita lihat dalam 1 mingguan terakhir juga hitungannya yang keluar sebagian retail ya udah pada keluar, dan harga sahamnya mulai naik, bebannya berkurang ya. Semoga sih bisa breakout untuk minggu ini dan ngejar 1560-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek sama MTKA yang hari ini juga masih bisa naik ya, bahkan tadi sempat nyentuh enggak nyentuh sih, naik dikit tadi, paling nggak masih bisa bertahan di atas supportnya 2685 untuk hari ini ya. 2680 bisa bertahan di atas itu sudah cukup bagus sih. Kalau mau entry agak beresiko untuk saham MTKA karena secara sentimennya kayaknya juga belum apa ya, pendapatan kuartal 3-nya mungkin nanti nunggu ya lah gimana, semoga aja bagus. Kalau kuartal 2-nya masih rugi sih kalau nggak salah untuk saham MTK ini. Ya, kok belum update malahan ya, kalau di RT ini kok belum update laporan kuartal 2 sampai bulan sekarang ya, ini kurang bagus juga sih.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham MTKA hari ini aslinya masuk 14 eman. Kalau kita lihat dalam 1 mingguan terakhir ketika harganya mulai rebound naik, aslinya netback 62 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, MTKA hari ini tanggal 30 September di distribusi sih sebenarnya, ini cuman yang nampung selesing ya. Nampungnya nggak terlalu banyak. Harga sahamnya bisa bertahan di atas support. Ya mungkin lihat transaksi hari ini belum nggak terlalu bagus sih. Kalau mau entry agak nanggung. Takutnya kalau besok jebol di bawah 2685 2680 jebol di bawah itu bisa ke 2600. Oke, mungkin seperti itu untuk sama MTKA. Pantau aja level 2680 ini ya, itu support tertekannya dan resistennya di 2800. Mungkin seperti itu aja sih untuk sama MTKA. Dan mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.